Jadi saat yang tepat untuk cut loss sebenarnya gitu ya. Iya, jadi mumpung kita dikasih koreksi naik, ya mungkin yang udah nyangkut-nyangkut, Cut loss. ya gitu. bisa dipertimbangkan untuk cut loss. Karena Kok bisa untuk ke nyangkut depan gitu? Ya apalagi udah nggak ada memasuki- bensin lagi gitu untuk average down gitu kan. Kok bisa Iya, nyangkut betul. ya? Ada tuh satu exchange global yang ternyata sekarang tuh sudah di dalam marketnya itu, di dalam platformnya dia itu udah ada pairing IDR. Wah. Namanya tuh Exchange terbesar di Korea ya itu terkena hack. kemarin ya kalau nggak salah ya. Yes, benar banget. Berapa ratus miliar tuh kalau nggak salah 300 atau berapa ya. Terus ada pendapat lagi dari Skymatch kita nih di Yes. YouTube nih. Dia bilang katanya Bitcoin tuh bisa bottomnya di 37.000. 37 apa 37.000 atau bukan 70? 37.000. Wow. Gua Mike. Gua Radit, balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, balik lagi. Tanggalnya tanggal berapa dulu kali ya kita ngomong ya? Kita podcast hari ini kita di tanggal 28 November nih. 28 November. 28 November. Akhir November Akhir ya November sekarang ya. ya. Episode ke Berapa 20. tuh? 20 ya. Wah, gila 20 minggu bro di sini. 20 minggu nih. kerasa ya. Iya, nggak kerasa Akhirnya Kita temenin Bagas selama berapa episode guys? 10 kayaknya kalau nggak salah. Aku Gua mulai join. 7 kali ya. Enggak. Lupa nih, lupa ya. Yang itu Kayaknya waktu lu blunder itu loh. waduh. Ntar, nanti dicariin ntar. Anyway semuanya, kita lagi di apa nih, di Jepang ini kayaknya ya. Kayaknya di Korea kayaknya nggak sih? Kayak Oh di Tokyo, Korea. Korea ini. Oh Bukannya- iya bener-bener ada Ansel Tower-nya itu. bukannya Tokyo Tower tuh ya? Oh bukan ya? Di Korea itu. Wah ini terinspirasi dari jalan-jalan kali ya. Waduh. Iya, anyway, Iya. inilah XR Studio kita teman-teman semuanya. Yes. Jadi kalau kalian semuanya pengen apa ya, syuting Apapun media, itu ya. podcast, marketing, commercial and everything, pakailah Samuel XR Studio. Yang pasti bisa bikin viral dong. Wih, kita udah viral belum? Almost viral. Ya, jadi ya sebenarnya belum terbuktikan nih Iya. formula kita nih gitu kan. Tapi ya kita udahlah gas aja 20 episode jalan gitu Yes. kan. Oke, anyway, kita balik dulu kali ya ke space ya. Iya, bisa diganti-ganti nih backgroundnya. Nah, Oke, bahas market dulu nih kayaknya seru Wah. nih. Kembali ke Bitcoin. Kembali ke Bitcoin. Kembali ke Bitcoin. Bitcoin sekarang ada di angka 92.000. Yes. 91 tepatnya nih. Oh 91 Iya. tepatnya gitu. Dari Setelah- sempat bottom jadi di berapa tuh? Bukan Sempet- bottom ya? Iya, Low-nya sempat dia. low-nya sempat di 80.000. 80.000. Iya. Jadi udah naik 11.000. Iya, kurang lebih 11.000 US dollar. Jadi ada kenaikan 12% lah, 11-12% dari low-nya 80.000 gitu. Kok bisa guys? Wah, kok bisa? Ya. Kok bisa naik guys? Kok bisa naik? Ada support Coba apa di sana guys? Coba dicek dulu wah, teknikalnya guys. dikasih dulu teknikalnya. Oke, kita bahas chart dari Bitcoin dulu ya. Jadi di sini kalau kita lihat chartnya, Mana gambarnya? bentar nih. Nah, oke, ini udah Di zoom, dimunculin. di zoom. Oke, jadi Zoom. Bitcoin terkoreksi beberapa bulan ke belakang ini. Masih kurang zoom nih. Oke, jadi Bitcoin terkoreksi dan kemarin sempat rebound di level 80.000 karena kalau di sini kita lihat di sini ada kayak demand area. Jadi ada rally base rally di area sini. Bentar, ini hitam nih nggak kelihatan nih. Nah, kurang lebih di level area ini ada rebound dikarenakan juga sempat ada news juga kan kemarin antara Trump dan China sempat mereda kan. Makanya Bitcoin ada koreksi kenaikan dan kalau kita lihat di sini Bitcoin masih di bawah dari downtrend line-nya dan kemungkinan ini rebound. Kalau aku lihat sih di sini juga ada sebuah level resisten ya di sekitar level 90.000 di sini di dekat-dekat sini. Jadi kemungkinan Bitcoin naik mungkin sedikit, naikkan sedikit ke resisten level sekitar ya 92 Kenapa tuh sedikit? dan kemungkinan bakal turun lagi nih untuk melanjutkan penurunan. Itu jadi bear market Masih ya, fight masih. ya di sini kita ya. Iya, Iya. Jadi bisa jadi dibantu naik guys. Coba dong Dibreakin guys, dinaikin. coba guys. wah. Garisnya dihapus guys coba. Garis downtrend ini nggak Jadi, nyaman ini nih. jadi ini kemungkinan masih turun ya karena masih di bawah downtrend Kasih- line-nya. Jadi kasih kalau vibes positif ingin melihat Bitcoin naik, Bitcoin mesti break nih dari downtrend line-nya di sekitar area ini gitu. Nah, Jadi saat yang tepat untuk cut loss sebenarnya gitu ya. iya jadi mumpung kita dikasih koreksi naik, ya mungkin yang udah nyangkut-nyangkut, Cut loss. ya gitu. bisa dipertimbangkan untuk cut loss karena Kok bisa untuk ke nyangkut depan gitu? Ya apalagi udah nggak ada memasuki- bensin lagi gitu untuk average down gitu kan. Kok bisa Iya, nyangkut betul. ya? Ya, jadi udah cut loss dulu, tunggu di bottom gitu kan. Betul. Baru diambil lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang entry-nya di atas 100
100.001, 100.003, 100.006. Ini pronunciation-nya kok gitu ya? 103, Agak aneh ya? 104 gitu dong. Iya. Iya, apalagi 100 berapa tadi terakhir? 106. Wah, itu sama banget itu. Kalau bisa sih, ya kalau nggak bisa average down cut loss lah. Iya, cut loss. Oke. Gitu. Tapi saran lu berarti cut loss juga guys. Kalau misalkan gua punya average di 100 ribuan, 110 gitu. Tergantung nih kalau untuk kalian yang trading swing atau apa mungkin ini jadi kesempatan buat cut loss mumpung ada dikasih koreksi naik nih. Tapi untuk yang long term ya no problem lah, nanti mungkin di bawah waktu misal Bitcoin turun lagi bisa average down karena kan koreksi ini kan dari Bitcoin misal bear market kan ini kan sementara kan. At the end juga secara historis Bitcoin bakal naik lagi gitu loh. Gue uang panas nih guys masalahnya guys. Gimana nih guys? Waduh, uang panas gue pakai hot banget ini, panas banget bahaya. itu guys. Terus nyangkut di Bahaya, Bitcoin bahaya. ya. Terus nyangkut di sekitar 105 6 tujuan. Wah. Nah, itu gimana guys? Cut loss aja kali guys ya. Mumpung masih ada rebound gitu guys ya. Coba mau Tergantung plan masing-masing sih kalau ya bisa Uang aja panas cut loh loss. ini guys. Ini Iya. panas banget loh guys. tunggu Ya dulu kalau nih. misal ini uang panas dan kalian Kalau naik kemana nih bisanya? Kalau naik kemana? Oke. Belum ada ini tadi itu. mungkin ya kalau misalkan naik ya Bitcoin mesti break dari downtrend lainnya ini dan kemungkinan kalau naik kita cari resisten di atasnya lagi jadi kurang lebih di sekitar level ini nih kurang lebih di 100.000. Waduh bentar ini masih hitam. 100.000. Ya kalau misal Bitcoin bisa break lah di atas kurang lebih ke 9495 lah ada potensi untuk ke resisten selanjutnya itu di kurang lebih di 100.000 gitu. Nggak bisa lebih lagi itu. Ditawar sama dia. Ditawar bisa aja asal dia ngebreak dulu ya guys Iya ya. betul. Itu resisten terdekatnya lah jadi. Oh gitu. Jadi tapi kalau secara probability berarti masih ada kecenderungan untuk turun ya sebenarnya gitu Iya, ya. secara tren beberapa Karena- bulan masih turun. Dia tren awalnya tuh kenceng banget turunnya. Dan pas naik itu kecil-kecil kan. Iya, turunnya naiknya gitu. pelan gitu. Jadi ini naik buat nanti Turun lagi ke Iya, depannya. Jadi ada Waduh. bahasanya tuh kucing loncat mati. Wah. Apa tuh dead cat bounce ya? Dead cat bounce. Iya. Gitu. Jadi ya itulah teman-teman semuanya dari segi technical chartis pakar analis teknikal ya Bagas ya. Terlalu berlebihan nih. Dan memang kita lihat kondisinya masih agak sedikit downtrend. Jadi Yap. buat teman-teman semuanya balik lagi tergantung. Yes. Kalian kalau holdingnya long term ya average down. Tapi kalau misalkan sekedar trading apalagi pakai uang panas yang tadi gue sampaikan ya Yes. udahlah mau gimana lagi gitu kan kita sudahi saja, cut loss saja gitu loh. Apalagi kalau kalian mengelolanya dalam bentuk institusi gitu. Jadi harus hati-hati juga Yap. gitu kan. Menarik. Anyway, berita-berita apa nih bro yang lagi panas nih bro akhir-akhir ini? Nah akhir-akhir ini jadi memang belum narasinya belum beranjak. Jadi kita masih ada di narasi privacy. Jadi balik lagi Zcash sebagai token privacy atau coin privacy dengan market cap terbesar baru-baru ini dia itu diakumulasi sama salah satu retail atau perusahaan terbesar maksudnya perusahaan retail terbesar di dunia yaitu adalah Reliance. Kayak Nice. gitu. Dia all in di Zcash dan nggak cuman sampai di situ, ternyata Grayscale juga daftarin ETF-nya di market US. Jadi ini memang kalau bisa dibilang sangat menarik. Bahkan beberapa hari yang lalu itu kalau nggak salah Vitalik tuh donasi secara cuma-cuma berapa ratus Ethereum gitu ke dua platform messaging untuk kirim pesan secara privacy gitu. Jadi namanya Session sama apa satu lagi. Jadi memang narasinya masih di seputaran inilah sih. Tapi ini menarik untuk dibahas ya. Karena privacy ini kan sebenarnya nggak untuk semua negara Yes, gitu loh. iya, Kayak benar banget. gue juga baru denger nih, gue juga baru tahu ternyata di US tuh diperbolehkan untuk token-token yang berbasis narasi itu listing di sana gitu loh. Atau Oke. bergerak liar lah di sana gitu. Yes. Kalau di Indonesia sendiri setahu gue, sepemahaman Sangat gue terbatas ya. itu terbatas banget. Karena waktu tahun 2024 akhir itu mereka melakukan delisting besar-besaran terhadap token privacy gitu loh. Karena menurut dari government Indonesia ya kalau nggak salah pada saat itu ya regulator kita memang melihat ini nggak bisa di-track gitu loh. Karena ditutupin semua address-addressnya gitu. Jadi kalaupun nanti ada tindak pidana let's say pencucian uang, tindak pidana terorisme dan macam-macam itu agak Susah sulit dilacak di-trace-nya ya. gitu loh. Iya. Jadi jujur ini pendapat gue ya. Ini menurut pendapat lu gimana Mike? Maksud gue dengan adanya token privacy yang bermarak gitu ya di dunia gitu loh. Itu apakah jadi situasi yang positif atau yang negatif yang kira-kira? Menurut gue sebenarnya ini kalau bisa dibilang positif negatif mungkin nggak bisa ya. Cuman mungkin kita punya keberpihakan mau kemana sebenarnya. Cuman kalau yang privacy ini kan sebenarnya banyak orang tuh mengeluh kalau di centralized company itu selalu pasti bisa bocor kemana-mana data kita itu. Entah itu bocor ke government
entah itu bocor ke hacker atau bocor ke entah kemana itu, misalnya ada investigator atau apapun itu gitu. Nah ini yang coba di solve sama platform decentralized kayak gitu. Jadinya memang nggak ada benar atau salah, tinggal mungkin kita ini mau pilih yang mana sebenarnya. Jadi betternya kayak gitu kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan disuruh milih sih semuanya pengennya decentralized pasti karena nggak kelihatan gitu kan. Cuman kita harus melihat juga ada faktor yang namanya itu pengawasan di atas itu gitu kan. Dan memang dengan adanya token-token itu mungkin agak memperibet mereka gitu untuk melakukan pengawasan. Karena kita nggak tahu nih ini dari duit A dari ke B, ini wallet-wallet itu beda-beda tuh nggak tahu nih milik siapa gitu kan. Gitu. Walaupun nanti at the end off ramping ketahuan gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih gue netral lah. Tuh biasanya gue netral banget dan gue juga mendukung adanya token privacy ini dan juga memang itu menjadi core value atau core nyawanya sendiri dari blockchain dari crypto gitu kan. Crypto itu kan dibuat untuk mendisrupt ekonomi tradisional gitu kan, yang dimana ekonomi tradisional ini dikontrol oleh certain pihak gitu kan. Nah itu dia. Itu berdasarkan ya memang udah ada histori-historinya lah gitu dan dengan adanya kripto ini diharapkan ya kayak kita bisa melakukan self custody gitu, my own wallet, my own custody gitu loh. My own data juga. My own data juga gitu. Jadi data gue nggak boleh dipegang oleh Ki Bagas, nggak boleh dipegang oleh Michael. Jangan kan dipegang, diketahui aja sebenarnya nggak boleh. Gitu loh. Jadi itu dari sisi itu gue dukung gitu loh. Nah, gue menemukan ada satu solusi lah sebenarnya di mana privacy matters ini itu bisa diterapkan. Contohnya kayak di lembaga-lembaga negara yang memang mengelola data kependudukannya. Karena kan data kependudukan ini sangat penting ya. Kalau sekalinya kena hack, ya udah tuh data kependudukan bocor semua gitu loh. Jadi ya kalau mau dipakai teknologi privacy ini better ya di sekitar data-data pribadi gitu loh. Ya jam ke teknikal. Oke, coba dicek dulu guys. Sebentar nih, laptopnya slip nih. Jadi memang beberapa token yang leading di sektor privacy ini salah satunya kan udah pasti Zcash lah ya. Iya udah kelihatan deh Zcash ya. Dulu juga ada Monero bro. Monero juga ada. Terus kalau di ekosistemnya Ethereum sama Base itu ada namanya Iron Fist. Jadi memang kayaknya Iron Fist bisa jadi salah satu underdog yang mungkin. Apa tuh underdog? Kuda hitam lah. Kuda hitam. Ya. Kok namanya dog? Enggak, ini underdog itu kayak ini jadi yang paling utama gitu ya. Jadi yang paling leading gitu ya maksudnya. Iya, jadi kayak nyalip gitu lah. Ya, ini sekedar intermezzo ya bro. Oke. Balik ke chart dari sektor privacy ini dari token Zcash ya. Setelah beberapa minggu ke belakang naik cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat di 2 minggu terakhir ini Zcash sempat mulai terkoreksi nih kalau aku lihat di sini. Jadi mulai terkoreksi dari indikator RSI juga udah oversold dan kemungkinan mungkin beberapa hari ke depan atau ya mungkin beberapa minggu ke depan bisa aja Zcash ini untuk koreksi dan koreksinya kemana. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah support sekitar level berapa nih di harga 255 hingga 307. Mungkin Zcash akan koreksi terlebih dahulu di sekitar support area sini dan kita tunggu aja. Ya kurang lebih lumayan nih. Jadi kalau kita lihat mungkin potensi penurunan ya 40 sampai 50% lah. Ya 40 itu serem juga sih sebenarnya. Iya, dalam juga itu. Itu ya sebenarnya. Ya, kalau dari Zcash sih mungkin ada potensi buat turun ke support area ini dan mungkin kita lihat nanti ke depannya apakah ada rejection di area level ini gitu. Coba yang Iron Fist deh. Yang Iron Fist. Iron. Nama tokennya Iron. Ini kita mau dari Maxi mungkin ya. Wah, ini kita hapus dulu. Dari Iron Fist ini kalau lihat dari trennya sih belum ada pergerakan yang signifikan. Iya, belum ada pergerakan yang signifikan jadi cenderung turun dari time frame weekly-nya. Cuman kalau kita lihat Iron Fist ini kemarin sempat break dari resisten yang di sini dan sekarang udah menjadi support. Jadi kemungkinan Iron Fist agak mungkin ada sedikit rejection mungkin di area sekitar support ini. Jadi kalau kita lihat beberapa kali Iron tes support ini dan alami rebound naik dan ini udah yang ketiga kalinya. Kemungkinan ada potensi buat rebound lagi dan mungkin untuk naik ke resistance level di sekitar $0,3 lah. Kayak gitu. Ini jika Iron masih bertahan ada possibility buat uji resisten kembali di atas ini gitu loh. Nice. Tapi secara
apa ya, momentum kayaknya belum bisa sih. Nah, secara momentum kalau dilihat dari pergerakan candlenya sih masih cenderung turun nih kalau Masih kita lihat cenderung. gitu. Cuman gue salfok sama yang kayak satu candle hijau bocor itu loh. Jadi memang cara mainnya si Ini ya. Iron ini tuh lucu juga ya. Jadi turunnya pelan-pelan Pelan-pelan, tiba-tiba sekali naik boom gitu ya. langsung gitu. Jadi sebenarnya ya coba aja pantau area support sekitar situ aja Iya. deh, Skymatch gitu. Anyway, gue juga ngelihat ya teman-teman semuanya ya. Jadi ada tuh satu exchange global yang ternyata sekarang tuh sudah di dalam marketnya itu, di dalam platformnya dia itu udah ada pairing IDR. Wow. Namanya tuh ya gue nggak apa-apa, ini kan berita juga kan Binance Yes. namanya. Oke. Di Binance itu ternyata tuh mereka tuh udah ada pairing IDR. Jadi kalau lu cek nanti ke Binance ada beberapa kayak pair BTC IDR, BTC apa atau ETH apa gitu kan, ETH apa gitu. Itu mereka udah ada IDR gitu. Rumor-rumornya katanya Binance mau masuk ke Indonesia. Oke. Dan bikin kantor sendiri di sini gitu. Iya. Makanya waktu itu ada beberapa apa ya rumor yang memang government tuh ini mengharuskan exchange luar untuk berbagi Berkantor. data-data KYC-nya gitu. Oke, asik. Jadi let's say gue nasabah dari Indonesia tapi gue buka di exchange luar. Itu tuh exchange luar itu harus melaporkan ke government negara tersebut gitu loh. Nah waktu itu Indonesia minta tuh request tuh ke si exchange luar ini untuk memberikan data-datanya gitu loh supaya memang masih bisa dipantau lah, masih bisa di-track gitu kan. Yep. Dan gue pas lihat di Binance itu tiba-tiba ada exchange IDR, ada pairing IDR, itu menjadi suatu positif berita ya sebenarnya ya. Jadi ada kemungkinan mereka bisa build kantor di sini, ada kemungkinan mereka juga bisa eksis di Indonesia gitu ya. Ya, lagi-lagi asing lagi masuk ya. Asing lagi. Tapi menarik ya bro, permainan exchange di Indonesia ya bro ya. Maksudnya itu rata-rata asing ya kalau lu lihat. Iya, benar banget. Jarang ada Jadi yang lokal ya bro. Yang lokal mereka paling bisa hitungan jari ya. Beberapa aja ya kayaknya. Iya beberapa aja ya. dengan teknik atau dengan cara mengakuisisi sih sebenarnya. Sama kripto asing atau lokal bro? 100% dong. Apa tuh? Indonesia punya. Lokal, produk buatan Indonesia. Iya, ini produk-produk anak bangsa. Wih, ini kayaknya kurang naik nih kita suaranya. Kencangin lagi dong, produk-produk anak bangsa gitu ya. Bener banget. Oke, anyway ada lagi Bro Michael yang mau dibahas. Oh ya, mungkin kita loncat ke stablecoin. Mungkin beritanya agak cukup menarik karena ternyata S&P dia mendowngrade ratingnya si Tether ini atau USDT. Jadi ini sempat ramai kemarin katanya backing asetnya si USDT ini kurang lebih hampir 20% lebih lah. Itu ditaruh di aset-aset yang beresiko tinggi. Atau mungkin yang punya pergerakan yang cukup volatile gitu. Coba ada di sini tulisannya. Enggak ada ya? Coba. Dia emang ditaruh di mana aja tuh si Tether? Secara ini sih mungkin nggak di reveal semua ya. Cuman mungkin memang sih stablecoin ini selalu jadi topik yang hot ya, apalagi soal reserve-nya. Karena mungkin pasti banyak pertanyaan dari para retail, dari para pengguna USDT termasuk kita sendiri, backing asetnya itu di mana gitu. Iya, ada atau enggak gitu kan. Melaporkan mungkin ada gitu. Yes. Cuman bener-bener ada ya. Jumlahnya berapa mungkin itu menjadi apa namanya. Tapi mungkin ada memang gitu. Cuman memang kita belum deep dive aja gitu. Yep, Cuman ini menarik juga ya. Karena sebenarnya kalau mereka taruh di aset-aset berisiko ini agak sedikit tinggi ya resikonya ya gitu. Jadi takutnya kalau ada tiba-tiba nih orang-orang pada nge-redeem USDT-nya gitu dan ternyata mereka lagi ditaruh di aset jangka panjang, itu agak sedikit susah ya. Jadinya takutnya bank run gue. Gue jadi flashback ke masalah-masalah di US pada saat itu 2023 ada Silicon Valley Bank sama apa tuh gue lupa, satu lagi dia collapse gitu kan gara-gara orang-orang tuh melakukan bank run. Jadi rame-rame mau narik duitnya Narik juga duitnya juga, iya. Jadi hopefully ini gak terjadi ya, karena kan Tether juga one of the biggest stablecoin issuer ya, dan gak hanya stablecoin, dia juga punya emas gitu kan sekarang gitu, XAUT gitu. Bener banget. So ya, teman-teman semuanya stablecoin ini sebenarnya nggak habis-habis ya pembahasannya ya. Selalu ada. Iya ya. Dan selalu ada yang baru. Tapi kalau gue bisa balik tadi tuh ke FUD-nya, ke fear, uncertainty, and doubt, itu sebenarnya ini salah satu bumbu lah ya untuk menuju bear market lah ya. Kita belum menemukan apa ya, sajian main course-nya belum datang nih. Yes. Ini baru starternya doang teman-teman semuanya. Nanti main course-nya tuh lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi gitu loh. Ada-ada aja gitu kan, kayak 2022 ya you name it lah, apa gitu kan yang collapse gitu kan. 2017 you name it, 2018 you name it lah yang collapse apa gitu loh. So ya. Atau mungkin bisa jadi udah terjadi 1 bulan yang lalu mungkin. Gitu. Jadi Spill kayak dong. gitu. Siapa tuh? Maksudnya 10-10. Oh 10-10. Oh itu Iya. kejadiannya. Karena kan yang udah-udah itu biasanya cepet juga gitu. Tahu set orang nggak sadar kan. Set
Kayak gitu. Biasanya sih gitu. Tapi kan itu dari segi ini ya, trading ya, Yes. futures gitu. Tapi kita belum lihat ada big institution tuh yang fall. Gitu Yes. kan. Ya walaupun kita nggak mau lah, kita nggak expect ya. Kita nggak berharap ke sana. Cuman itu berdasarkan teori-teori apa ya, berdasarkan historis. Itu tuh pasti ada sih bear market Yes. gitu loh, bumbu-bumbunya. Ada aja gitu ya. Selalu ada raksasa yang terjatuh lah ya. Iya, ini aja ya, obrolan jam 2 malam kali ya. Jadi agak sedikit ngawur nggak masalah. Iya. Semuanya gitu. Oke, sekarang kita loncat ke yang area yang abu-abu. Apa tuh? Jadi Polymarket dia baru aja dapat izin dari CFTC di US untuk beroperasi di sana. Coba jelasin dulu Polymarket itu apa dong? Janganlah karena bisa kena ini kan di YouTube. Oh iya. Jadi ya kurang lebih intinya beritanya segitu untuk yang Polymarket. Kita lanjut ke yang lain. Ini juga langsung turunin gak sih? Iya, Langsung turunin. Oke. langsung turunin. Nah, jadi beberapa hari, mungkin 1-2 hari yang lalu itu ada informasi yang cukup menarik, yaitu salah satunya adalah exchange terbesar di Korea Iya. itu terkena hack. Kemarin ya kalau nggak salah ya. Yes, benar banget. Berapa ratus miliar tuh kalau nggak salah 300 atau berapa ya? Total kerugian sementara ini mungkin di sekitaran berapa ya? Kurang lebih 10 40 sekitar 200 M ya, 200 M rupiah lah ya. 40 juta dolar lah. Oh, itu lebih dari. Lebih ya. Kalau 40 juta dolar, artinya itu sekitar ini gak sih? Sedikitnya 40 juta dolar. Jadi kerugian sementara ini sedikitnya 40 juta dolar. Mungkin bisa dimunculin dari news dari Yes, coba nih mana Coba nih. gua. Nah, Never. kayak gitu. Nah, jadi memang bersamaan dengan kejadian hacknya Upbit ini, ternyata mereka ini baru aja merger dengan Never. Jadi apa namanya 10 billion dollar deal, bukan 10 billion dollar collaboration lah intinya. Kok 10 billion dollar collaboration? Udah kayak ini kerjasama kelompok ini. Jadi Never ini mengakuisisi Upbit lah, sederhananya kayak gitu. Never ini salah satu ini teman-teman semuanya ya, perusahaan apa ya, media terbesar, bukan media Yes, lebih kayak finansial lah. bisa dibilang financial. Fintech gitu. Mereka juga bikin teknologi juga, Yes. kayak map sekarang tuh pakai Never gitu. Oh gitu. Dan mereka juga ada social media gitu. Jadi kayak Komplit mereka tuh lah ya. Giant-nya lah di sana. Oke. Company giant yang Yes. ada di Korea Never ini gitu loh. Dan menarik juga ya, dia udah mau masuk kripto ya sekarang. Yes, benar. gitu loh. Dan mereka lagi pengen kolaborasi dengan API. Yes, jadi mungkin ini salah satu kolaborasi yang bisa dibilang cukup penting. Terus juga ini krusial juga untuk Upbit karena ini bisa menyelamatkan reputasinya Upbit sebenarnya. Karena kan kalau let's say ini nggak terjadi, mungkin akan terjadi sesuatu yang bisa lebih berbahaya gitu. Ya walaupun kita jangan berharap seperti itulah. Yes, benar Karena kan banget. ini menyangkut ini ya harta manusia ya sebenarnya. Nah, itu dia. Dan ternyata informasi yang nggak kalah menariknya adalah diduga, ini sekali lagi diduga yang ngehacknya itu dari tetangganya sendiri, yaitu dari Korea Utara. Jadi dari grup Lazarus. Cuman memang ini belum bisa di verifikasi secara 100%. Cuman mereka mengarahnya ke sana. Jadi berdasarkan ini informasi dan investigasi, kemungkinan besar ini dilakukan oleh grup Lazarus. Lagi-lagi mereka ya. Yes. Indonesia diserang sama mereka. Korea Selatan juga diserang sama mereka. Waduh. Itu dia. Ini emang nih. Siapa sih Lazarus tuh? Coba dijelasin dong. Jadi ini sekelompok hacker diduga ya dari Korea Utara gitu. Udah fakta belum? udah ini? confirm Kan belum tuh? diduga. diduga dari Juga. Oh jadi Korea. masih ini ya abu-abu ya. Masih belum confirm ya. Cuman jangan sampai juga kita ini terjebak dalam mengkotak-kotakan, karena misalkan kita bikin video 30 menit, 2 jam gitu kan. Nyalahinnya setan gitu. Nah, jangan sampai ini juga nyalahin Korea Utara lagi, jangan sampai kayak gitu. Ntar korelasinya sama setan tuh apa ya? Korelasinya apa? Enggak, korelasinya umpamanya kayak gitulah. Jangan selalu menyalahkan salah satu pihak yang memang sebenarnya belum terkonfirmasi juga sebetulnya. Ya sama kayak ini aja, kayak misalkan banjir. Ini karena hujan gitu kan. Padahal mah gara-gara buang sampah sembarangan gitu kan. Atau memang gak ada saluran Yes. got dan macam-macam gitu loh. Saluran airnya ditutup gitu. Atau mampet gitu kan. Iya. Itu jadi masalah di kota-kota sih memang. Yes. Kalau soal Dan banjir kita ini. juga mungkin mau Berduka bilang cita turut ya. berduka cita buat teman-teman SkyMatch yang ada di daerah Sumatera Utara, Aceh dan sekitarnya. Iya.
Semoga diberi ketabahan. Diberi ketabahan, diberi energi lagi untuk bangkit dan rebuild semuanya. Bareng-bareng. Oke. Anyway, Jadi itu dari market dan satu lagi nih. Ini mungkin ini dari entertainment ya. Jadi baru-baru ini lagi katanya bakal ada dokumenter di Netflix. iya, menarik ya. Dan dokumenternya ini tentang Sisi gitu. Tentang Sisi. Iya, jadi memang agak menarik, coba mungkin bisa dilihat ini. Aktornya jadi Jackie Chan. Nah, katanya di spill aktornya Jackie Chan walaupun Sisi menepis tudingan ini gitu kan. Lucu juga. Dokumenter tentang Sisi, aktornya Jackie Chan. Ya. Kita liatin kali ya kungfu-kungfunya dia ya di Binance ya, di kripto ya. Kayak gitu. Nah ini masih di seputar ini ya bro ya, tycoon yang ada di dunia kripto, Dokwon gitu. Waduh, kenapa ini Dokwon ini di tahun 2022 yang menggegerkan dunia kripto gitu. Dia juga membuat statement untuk mengelak lah hasil putusan hakim gitu. Menawar lah ya, kayak banding gitu kan. Dan memang sampai saat ini teman-teman semuanya Dokwon ini masih didakwa ya sebagai masih terdakwa sebagai orang yang melakukan either pencucian uang dan juga melakukan yang merugikan klien lah, merugikan orang-orang yang di sana gitu. Gua nggak tahu detailnya gimana, tapi teman-teman semua bisa cek semuanya di di berita yang terkini gitu kan. Karena sidangnya itu disiarkan secara live gitu biasanya. Gitu sih. Jadi ya semoga hasilnya bisa memberikan keadilan lah buat retail yang merasa dirugikan. Investornya iya. Kayak gitu. Bukan Dokwon ya gitu maksudnya. Enggak, tadi gue Jadi ini lebih condong ke tadi gue kira dia bakal ngomong semoga diberikan ketabahan Dokwon. Aduh, jangan dong. Jangan ya. Jangan, kecuali Dokwon transfer 90% teranya. Kemana nih? Ya nggak tahu. Kemana dulu nih? Nggak tahu. Ke lu gitu maksudnya? Kesalahan 3 aja. nama tiba-tiba nih. Ini nih udah ngomongin kota kan. Iya nih. Balik lagi ke news saja. Jadi kurang lebih kayak ya maksudnya karena ini kan tindakan kejahatan, kita jangan pernah mendukung sedikit pun atau memberikan celah sedikit pun terhadap aktivitas kejahatan di dunia finansial. Iya benar. Kayak gitu. Karena dunia finansial ini yang paling mudah ya ternyata Benar dibuat aktivitas kejahatan gitu ya teman-temannya. Jadi memang buat kalian yang kerja di industri keuangan gitu, buat profesional, businessman dan apapun itu, coba dijalankan secara bersih ya dan jujur gitu kan. Profesional, transparan. Karena at the end yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas itu ya kalian juga gitu. Betul. Jadi either nasabahnya lese rugi gitu kan. Nasabahnya rugi gitu maksud gua kan. Terus ya pasti akan balik lagi gitu ke kalian gitu. Makanya harus di make sure semua dilakukan dengan sebaik mungkin gitu. Sebelum mencet tombol tuh tanya berbagai pihak dulu. Jangan sampai sesuai gitu Jangan sampai ada suara dari satu pihak. Iya benar. Karena kalau di dunia asuransi gitu ini sangat penting gitu loh bro. Jadi nggak bisa fund manager di asuransi itu tiba-tiba langsung ngeklik gitu loh. Tiba-tiba beli meme coin gitu kan. Shiba Inu itu nggak bisa gitu. Mereka harus ada dasarnya gitu. Mereka harus ada etiknya di sana gitu loh. Makanya sekarang kan rata-rata tuh investnya ke I think bonds ya, jangka menengah, jangka pendek gitu, dan money market fund biasanya gitu. Jarang banget mereka berinvestasi ke yang beresiko gitu loh. Tapi juga ada perusahaan juga kayak di US tuh kayak MicroStrategy investasinya ke Bitcoin gitu kan. Dan mereka ya so far sih berhasil gitu kan. Tapi nggak semua institusi yang investasi di kripto tuh berhasil loh teman-teman semuanya. Dan kalau nggak salah nih informasinya katanya top 100 perusahaan yang mengakumulasi Bitcoin itu total jumlah Bitcoinnya udah 1 juta nih. Jadi dari 100 perusahaan ini udah 1 juta Bitcoin mereka akumulasi. Kayak gitu. Artinya akan semakin sedikit jumlah Bitcoin yang ada di market nih, karena adopsi dari institusional ini semakin hari itu semakin bisa dibilang menggila lah ya. Kayak gitu. Jadi udah semakin terbatas ya jumlah Bitcoin di sini ya. Semua. Jadi nanti gamenya ke depan bukan seberapa trading lu seberapa banyak lagi di kripto gitu, tapi seberapa banyak Bitcoin yang lu pegang gitu. Nah, itu dia. Tadi kita juga belum terlalu deep dive nih soal technical nih ya. Coba mau dibuka dulu nggak Ethereum maybe gitu atau BTC Dominance boleh. Supaya kita lihat kondisi marketnya gimana. Mungkin dari BTC Dominance dulu karena supaya ada gambaran nih buat teman-teman yang all in di altcoin atau mungkin yang coba mau membagi portfolionya ke aset-aset yang mungkin yang resikonya lebih rendah. Yes, betul. Kayak gitu. Jadi memang
Oke, kalau kita lihat dari BTC Dominance, jadi sebenarnya 2 hari kemarin BTC Dominance agak naik nih. Agak ada alami kenaikan. Jadi dari 58,5% dan sekarang jadi 59. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang ini BTC Dominance belum ada pergerakan yang signifikan nih. Jadi masih di sekitar level 58 sampai 60% lah. Jadi ini yang membuat harga dari altcoin juga kurang kemana-mana, nggak kemana-mana. Jadi hanya mengikuti pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoin turun, altcoin turun cukup dalam. Kalau altcoin naik, ya kalau maksudnya kalau Bitcoin naik, altcoin juga ikutan naik, cuman nggak seberapa naiknya nih, karena BTC Dominance juga ikut alami kenaikan gitu. Jadi BTC Dominance belum kemana-mana. Jadi hopefully sih kalau kita lihat ya, kalau dari time frame weekly sempat ada reject, sempat ada reject dari area supply yang di atas di level 61% dan ya harapannya sih bisa lanjut alami penurunan. Kalau kita lihat secara tren sudah di breakdown di sekitar level 60% ini, jadi hopefully lah bisa alami penurunan untuk BTC Dominance dan ada pergerakan buat altcoin itu. Ya semua mata lagi tertuju sama ini sih keputusan The Fed ya teman-teman semuanya ya. Benar. Dan mereka masih menunggu nih di Desember ini keputusannya apalagi nih yang mendukung market gitu kan. Ya walaupun memang ada indikasi The Fed rate cut ini akan terjadi lagi gitu. Cuman ya kondisi market juga lagi hitting nih. Ya agak bahaya juga nih. Gitu kan. Jadi ya hati-hatilah teman-teman semuanya. Kita nggak tahu 2026 akan segloomy apa atau akan secara apa. Tapi tetap manage your own risk. Apa yang kita tahu adalah memang cycle-nya Bitcoin ini sudah berakhir ya secara siklusan ya. Secara siklus, ya. Secara bull market ini udah di penghujung bull market dan udah masuk malah. Udah masuk, udah masuk dari fase-fase awal bear market. Jadi buat teman-teman berhati-hati. Jadi kalian mesti pantau market. Kalau misal waktunya udah taking profit ya taking profit. Kalau misalkan buat long term ya siap-siap buat nanti di bear market untuk average down gitu. Nah ini kita langsung masuk sesi Q&A kali ya. Jadi di komen-komen kemarin itu tuh ada yang nanya nih di YouTube kita gitu kan. Ini dari My Galaxy Tab. Waduh, udah kayak ini kurang nggak di rename itu namanya. Nggak di rename ya. Anyway, saya nunggu di 70.000 down untuk swing long karena awal bear market biasanya BTC gerak di range 15.000 30.000. Naik maupun turun baru bottom di 37.000. Nah, ini nih ada pendapat lagi dari SkyMatch kita nih di YouTube nih. Dia bilang katanya Bitcoin tuh bisa bottomnya di 37.000. 37.000 bukan 70. 37.000. Wow. Itu coba dibantu Ki Bagas ke 37.000 guys. Oke, mungkin kita lihat dari chart Bitcoin ya. Jadi untuk yang beranggapan Bitcoin bisa turun ke 30.000, mungkin mereka melihat dari kondisi bear market sebelumnya nih. Jadi kalau kita lihat bear market sebelumnya itu peak kurang lebih di sekitar harga 68.000 dan ada penurunan kurang lebih 77%. Jadi mungkin mereka beranggapan penurunan sedalam ini bakal terjadi di cycle ini juga. Jadi misal penurunan sedalam ini kita tarik ke cycle ini, jadi kurang lebih akan ketemu di sekitar level harga ya bahkan lebih rendah 38.000, bukan sekitar 30-an ribu. Bitcoin bisa ke 28.000. Ini kemungkinan bear market sejelek-jeleknya lah. Sejelek-jeleknya 28.000. Iya, kalau kita anggap penurunan sedalam dengan cycle yang sebelumnya gitu. Bisa bikin geger. Iya. Tapi ada lagi lebih geger bro sebenarnya. Ada orang Indonesia kan yang bilang Bitcoin bakal ke nol kan. Bulan Maret dia bilang. Iya. Kalau misal 2026 Bitcoin bakal. Kalau misalkan November ini ditutup Bitcoin di bawah 75.000, dia bilang 2026 Maret udah pasti itu nol. Nol. Pasti nol itu. Tapi ditepis, ternyata ada orang yang masang buy limit di 0,02 gitu sebanyak 21 juta Bitcoin. Jadi mereka udah ngantri ya, nampung mereka di situ ya. Anyway. Nah, kalau ada yang masang di 0,02, kita pasang di 0,03 kalau bisa. Iya juga 21 juta ya. Jadi rebut-rebutan gitu aja. Nah, anyway, ada lagi nih pertanyaan, bukan pertanyaan sih, tapi statement. Setuju nggak ada alt season? Jangan disimpan lama. Tuh. Setuju nggak tuh? Nggak ada alt season. Michael dulu deh, Bro Michael. Oke. Kalau menurut gua alt season tuh terjadi cuman secara terpisah atau terbagi-bagi lah. Jadi alt seasonnya nggak dalam satu waktu yang sama gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi terjadi cuman memang narasi per narasi dia datangnya itu. Kalau gua tidak ada Oke, tidak ada alt season. Buat teman-teman yang masih percaya katakan
Aku percaya. Kalau buat teman-teman yang nggak percaya, katakan saya tidak percaya. Saya tidak Ayo, percaya. Oke. yang nggak suka dislike, yang suka likes. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, Ki Bagas gimana pendapatnya? Oh iya, All sorry. season. Untuk out season kalau kita lihat sih sepertinya jika out season seperti tahun 2021 tidak ada ya, nggak ada. Karena mengingat waktu juga udah masuk ke fase bear market. Tapi kalau untuk mungkin mini alt season mungkin ada di beberapa sektor aja untuk beberapa altcoin yang mengalami kenaikan signifikan gitu. Contohnya beberapa waktu lalu dari koin-koin privacy itu kan naik cukup signifikan. Bisa aja itu dianggap mini alt season gitu. Tapi ini bukan alt season yang diharapkan kebanyakan investor seperti tahun 2021. Itu naratif season dong. Ya itu ya kurang lebih seperti itulah. Season Jadi kalau bro. untuk alt season mungkin tidak ada. Ini kalimat baru kali ya, naratif season. Jadikan Naratif season, thumbnail, oke. jadikan judul. Ini. Keren. Wow. Terus ada lagi nih yang komen nih di video-video kita sebelumnya gitu. Wah, ini keren-keren banget nih mas-mas bertiga ini gitu. Saya membayangkan kalau saya ada di salah satu pembicaraan ini berempat gitu loh. Waduh. Gimana, boleh diundang nggak? Boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja gitu ya. Boleh-boleh aja. Mungkin Kantor bisa kita di Jakarta teman-teman semuanya. Yes, mungkin kalau teman-teman yang sekali lagi mau memberikan informasi yang inspiratif atau mungkin bisa trading dan segala macam. Atau mau ketemu Bro Michael gitu kan. Iya, Ki Bagas dan Bro Radit ya silakan aja. Iya, silakan hubungi di mana? Di IG kita Ya masing-masing. Bagas. IG-nya Bagas. Masa gitu guys? Dia jadi apa nih? Talent manajemen kita ya. Yes. Ya, anyway, kalau dari gue sih udah nggak ada lagi ya bro ya. Oke, mungkin sedikit. Jadi selalu ada informasi yang bisa kita ambil, termasuk di dalam podcast ini. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nyari-nyari alfa itu kan susah biasanya kan, tonton aja ngobrol kripto bareng SKI. Ini closing nih maksudnya. Ini closing nih. Anyway teman-teman semuanya tadi kan dibilang nyari alpha ya. Kalau nyari Indo boleh nggak? Waduh, boleh. Boleh lah ya. Omega juga boleh. Mega juga boleh. Kalau ini midi. Ini kalau malah jadi ngomongin ini ya. Market something ya. Yes. Anyway udah nih kita nih. Udah nggak dibahas lagi. Ki Bagas ada kalimat penutup nggak Ki Bagas? Kalimat penutup ya. Jadi buat teman-teman yang masih percaya kripto, masih ingin investasi kripto, jadi stay aja di ngobrol kripto bareng SKI. Jadi kalian biar dapat insight kripto. Jadi kalau kalian ingin apa nih, kita mau bingung nih mau invest kriptoin apa, pantengin aja podcast kami, podcast kita ya. Di mana? Di ngobrol kripto bareng SKI. Anyway, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan yang pastinya stay tune terus di Ngobrol Kripto bareng SKI.